Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama aku Uus dari Pocket Nihongo. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kotoba-kotoba atau kosakata yang dipakai dalam perawatan lansia di Jepang. Nah, kebetulan karena saya itu di Jepang sebagai perawat lansia, nah saya nanti mau ngasih tahu ke teman-teman tentang apa sih kotoba-kotoba yang biasanya sehari-hari dipakai buat perawatan lansia, sama saya mau ngasih tahu nama-nama pegawai-pegawai menurut jabatannya masing-masing. Nah, kita mulai dari yang pertama ada ryosha atau nyukyosa sama. Nah, nyukyosa sama itu artinya adalah dia orang yang menggunakan servis atau jasa panti jompo. Itu namanya nyukyosa sama atau pasien. Itu dikenal dengan nyukyosa sama. Nah, terus yang kedua ada kanggoshi. Nah, kanggoshi ini dia artinya itu adalah perawat. Nah, nanti itu perawat lansia sama perawat yang untuk memang benar-benar perawat kesehatan itu beda. Jadi, perawat yang dia itu menangani masalah medis buat pasien itu disebut dengan kanggoshi. Nah, kalau perawat lansianya sendiri itu disebut dengan kaigoshi. Jadi saya di sini sebagai kaigoshi. Kaigo sendiri itu diartikan dengan merawat. Jadi kaigoshi itu adalah orang yang merawat gitu. Nah, terus ada shisetsucho. Shisetsucho itu apa sih? Shisetsu itu adalah panti jompo. Jadi shisetsucho itu adalah dia itu kepala panti jompo atau dia yang bertanggung jawab atas semua kegiatan yang ada di panti jompo itu. Itu namanya shisetsucho. Nah, terus ada kaigo sing-eng sengmong-ing. Kaigo sing-eng sengmong-ing atau care manager. Care manager itu adalah care manager. Jadi dia itu orang yang bertugas menyiapkan planning untuk pasien itu, untuk si nyukyosa sama itu. Misalkan dalam 1 bulan itu dia itu nggak dalam 1 bulan sih. Jadi misalkan tuh dia itu nyukyosa samanya itu dia bisa makan sendiri atau dia makan dengan disuapin atau perawatan atau butuh perawatan gitu. Terus misalkan dia itu bisa melakukan sendiri atau dia itu semuanya dari kaigo sokuinnya yang lakuin gitu. Jadi care manager itu tugasnya itu adalah dia itu menulis planning untuk setiap pasien atau untuk setiap nyukyosa sama itu. Dia butuh perawatan yang seperti apa gitu. Dia tingkat keperawatannya itu di tingkat 1, 2, atau 3 gitu. Hyo kaigo atau Hitsuyonai kaigo gitu kan, ada dia nyukyosa sama yang dia itu bisa sendiri, jadi susieng gitu. Dia itu bisa melakukan apa-apa sendiri, jadi masih bisa jalan sendiri, nggak pakai kursi roda. Jadi dia apapun masih bisa sendiri. Terus beda lagi sama orang yang misalkan tuh dia tuh ada mahi itu nggak bisa bergerak ya. Jadi separuh badannya tuh nggak bisa bergerak. Jadi dia itu kan butuh perawatan dari kaigo sokuinya tadi. Nah, itu care manager itu dia menulis planningnya gitu. Nah, terus ada Seikatsu Soudang-in. Seikatsu Soudang-in itu adalah social worker. Jadi dia itu biasanya itu kalau misalkan ada masalah-masalah yang menyangkut tentang si nyukyosa sama itu, tentang seikatsunya dia, kehidupannya dia, ada masalah-masalah apa gitu. Nah, itu biasanya itu didiskusiin sama Seikatsu Soudang-in gitu. Jadi di keperawatan lansia juga itu ada dia tuh masing-masing tugas, pembagian tugasnya gitu. Nah, terus ada Gengo Chokushi. Gengo Chokushi itu biasanya disebut dengan ST. Itu tuh dia itu orang yang melakukan terapi pada lansia yang misalkan tuh dia lansia itu kan biasanya kan susah buat nelen, udah NG-nya tuh udah turun. Jadi tuh dia itu melakukan terapi biar dia itu bisa bicara, bisa menelan makanan, terus biar bisa mengunyah makanan gitu. Itu disebut Gengo Chokushi.
atau ST. Terus ada Sagyo Ryohoshi. Nah, Sagyo Ryohoshi itu dia itu orang yang melakukan terapi yang mengenai tentang aktivitas kehidupannya dia sehari-hari. Misalkan tuh ada kan biasanya itu kan Yukio Sasama itu yang mengalami ninchiso atau pikun gitu. Jadi dia melakukan apa nggak ngerti. Kadang tuh jalan aja dia nggak ngerti caranya jalan gitu. Nah, Sagyo Ryohoshi ini tugasnya itu misalkan dia nggak bisa makan tuh, udah lupa caranya makan gitu. Nah, jadi itu dia melakukan terapi dengan cara gimana sih caranya pakai sendok kayak gitu. Terus misalkan tuh dia tuh udah lupa caranya masak atau caranya nata baju gitu. Pokoknya yang mengenai tentang aktivitas sehari-hari. Jadi Sagyo Ryohoshi itu. Jadi nanti Yukio Sasama itu atau pasiennya itu diajari gini loh caranya apa ngelipat baju gitu. Terapi-terapi buat kegiatan atau aktivitas sehari-hari yang biasanya dilakukan gitu. Terus ada Rigaku Ryohoshi. Nah, Rigaku Ryohoshi itu atau physical therapist atau disebut dengan PT ya biasanya di Jepang itu. Nah, dia itu adalah orang yang melakukan terapi yang mengenai Kihong Teki. Kihong Tekinya misalkan tuh cara duduk, terus cara makan, cara mandi gitu. Ya sama beda sama yang tadi. Kalau yang tadi itu tuh cara menggunakan sesuatu gitu, tapi yang ini yang Rigaku Ryohoshi itu adalah aktivitasnya gitu. Gimana sih cara duduk itu, terus cara berjalannya itu gimana gitu, terus cara berdiri gimana gitu. Nah, itu butuh terapi juga. Karena Yukio Sasama atau orang tua di Jepang itu, Toshiyorinya itu, dia itu umurnya itu benar-benar sampai bisa ada yang 100 tahun, ada pasien saya yang 110 tahun juga ada. Jadi dengan umur yang segitu pasti kan kekuatan mengingatnya dia dan semuanya itu pasti kan sudah turun semuanya kan. Jadi kadang tuh ada yang dia itu memang nggak bisa ngomong, terus dia nggak bisa makan sendiri, terus dia tadi baru makan dia bilang saya belum makan, saya lapar gitu. Kayak gitu tuh butuh diterapi. Nah, tadi yang bertugas menerapi itu yang tadi itu 3 orang itu. Terus ada Kangri Eoshi. Nah, Eo sendiri itu kan artinya itu kan gizi. Jadi Kangri Eoshi itu adalah orang yang bertanggung jawab tentang gizi. Jadi di sini itu di Jepang itu biasanya itu gizi setiap kali makan itu semuanya itu harus dihitung gitu kan, apalagi buat orang tua gitu. Dan orang tua itu kan biasanya nggak boleh juga dia kegendutan dan banyak banget kan makanan-makanan yang harus diatur gitu. Nah, itu yang bertugas adalah Kangri Eoshi. Nah, beda lagi sama Chorishi. Chori sendiri kan memasak kan, jadi Chorishi itu adalah orang yang memasak. Jadi chefnya yang memasak makanan buat Yukio Sasangnya gitu. Terus ada Jimuing. Jimuing itu apa sih? Jimu sendiri itu kan kantor. Jadi Jimuing itu adalah pegawai kantornya. Jadi pegawai kantor itu bertugas sebagai apa sih? Jadi misalkan tuh tiap bulan itu bayar berapa biaya buat itunya kan, perawatan selama 1 bulannya itu. Nah, nanti yang dia itu berhubungan sama keluarga pasien itu biasanya itu yang menangani adalah Jimuing, orang Jimusho. Sekarang saya mau ngebahas tentang apa sih, gimana sih kerjaan lansia, ngerawat lansia itu gimana sih gitu. Nah, jadi tipe-tipe lansia itu juga beda-beda. Ada yang Zenkaijo, terus Hankaijo, Ichibukaijo, sama Jiritsu. Jadi apa sih Zenkaijo itu? Jadi Zenkaijo itu adalah Zennya itu kan semua kan. Jadi Zenkaijo itu adalah semua kegiatan lansia itu kita dari Kaigosokuing yang ngebantu gitu. Karena dia sendiri itu udah nggak bisa ngelakuin apa-apa, udah neta kiri, atau dia tuh udah tidur terus gitu, atau enggak dia itu udah nggak bisa ngelakuin aktivitas sehari-hari, udah nggak bisa bangun tidur gitu, harus dibangunin gitu. Terus makan pun juga nggak bisa makan sendiri, harus disuapin gitu. Nah, itu namanya Zenkaijo. Jadi kita merawat secara keseluruhan gitu. Nah, terus ada Hankaijo. Jadi Hankaijo itu adalah hangnya sendiri itu dari separuh kan atau setengah gitu. Jadi Hankaijo itu adalah perawatan setengah. Misalnya apa? Misalkan orang yang ada mahinya, jadi dia itu separuh badan nggak bisa gerak gitu kan. Nah, itu tuh kan harus dibantu gitu setengah. Misalkan dia tuh sebenarnya tuh yang
kaki satunya tuh masih bisa berdiri sendiri gitu, tapi kan yang satunya nggak bisa kan. Jadi kita tuh ngebantu yang di bagian yang dia nggak bisa ngelakuin sendiri gitu. Misalkan tuh ngebantu dia berdiri, ya berarti kita harus di sebelah yang dianya nggak bisa ngelakuin aktivitasnya atau yang mati, yang badannya sudah mati tadi. Jadi kita ada di situ, jadi buat menyokong dia supaya nggak jatuh. Nah, itu namanya Hankaijo. Terus Ichibu Kaijo. Apa sih Ichibu Kaijo? Ichibu Kaijo itu adalah bantuan sebagian. Jadi sebagian besar itu dia itu bisa ngelakuin sendiri gitu. Cuman kadang tuh ada lupa-lupanya. Misalkan tuh dia pakai pampers kan. Kalau orang lansia di Jepang itu kan pakai pampers tuh dia. Jadi misalkan tuh dia lupa pakai pampers gitu. Jadi kita tuh kan harus ngecek terus kan. Setiap pasien tuh kita ngecek gitu. Nah, kira-kira apa sih dia yang nggak bisa gitu. Nah, jadi misalkan ada sesuatu yang dia nggak bisa lakuin atau dia lupa gitu. Nah, kita membantu gitu. Sebenarnya sih dia itu bisa sendiri, cuman karena dia lupa harus dibantu kayak gitu. Nah, terus yang terakhir itu ada Jiritsu. Pasti Jiritsu itu adalah yang bisa melakukan apapun sendiri gitu. Jadi nggak perlu bantuan dari Kaigosoku-nya gitu. Jadi dia masih bisa ke toilet sendiri, bisa makan sendiri. Jadi semuanya aktivitas dia bisa ngelakuin sendiri gitu. Itu namanya Jiritsu. Nah, terus ada tentang keperawatan lansia. Itu ada misalkan tuh Sokuji Kaijo. Nah, Kaijo sendiri itu adalah memberi bantuan. Jadi Sokuji Kaijo itu adalah memberi bantuan makan. Jadi kita itu nanti sebagai Kaigosoku itu kita nanti nyuapin dia. Karena dia nggak bisa ngapa-ngapain kan, kita nyuapin dia. Misalkan dia makan udah habis tapi dia nggak tahu mau makan apa lagi, kita ngedeketin makanannya. Itu tuh namanya Sokuji Kaijo. Nah, terus ada Haisetsu Kaijo. Nah, Haisetsu Kaijo itu tentang eliminasi. Jadi karena dia udah nggak bisa ngelakuin apa-apa gitu. Nah, jadi kita yang ngeganti popoknya gitu. Kita ngeganti popoknya, ngebersihin dianya gitu. Nah, terus ada Toire Yudo. Nah, Toire Yudo itu adalah mengajak ke toilet. Jadi dia itu yang misalkan tadi Hankaijo tapi dia itu masih bisa pergi ke toilet gitu. Jadi kita anterin ke toilet, itu Toire Yudo ya namanya. Terus ada Susing Kaijo. Nah, Susing Kaijo itu adalah bantuan sebelum tidur. Jadi kita nanti yang ngeganti pajama, terus kita ngegosok gigi dia, nidurin dia gitu. Nah, ada Kisho Kaijo. Kalau Kisho Kaijo itu adalah bantuan setelah bangun tidur. Dari pajama kita ganti ke pakaian biasa, terus kita ngelap mukanya di pagi hari, terus kita gosok gigiin dia gitu. Itu namanya Kisho Kaijo. Nah, jadi itu teman-teman tentang kotoba-kotoba yang berkaitan dengan perawatan lansia di Jepang. Hai, cukup sampai di sini. Terima kasih sudah menyimak video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.